Kejadian berawal ketika di akhir bulan Mei, saya mendapati bagian kanan payudara saya ada benjolan. Dengan gerak yang cepat, saya segera melakukan operasi dan hasil operasi di bulan Juni menyatakan hasilnya kurang baik atau yang disebut dengan tumor yang ganas. Saya berdoa kepada Tuhan, minta mukjizat Tuhan, dan kalau bisa saya tidak menjalankan yang namanya proses kemoterapi. Setelah konsultasi ke dokter, kenyataan yang berbeda yang saya dapatkan. Dokter mengatakan saya harus melewati yang namanya 6 kali proses kemoterapi dan 25 kali proses radioterapi dan 18 kali suntik targeted terapi. Puji Tuhan, semua proses kemoterapi sudah dapat saya selesaikan. Begitu juga dengan proses radioterapi dan suntikan masih ada 9 kali yang harus saya jalankan. Jujur, tidaklah mudah untuk saya jalankan semua ini. Kalau tidak ada Tuhan yang bersama dengan saya, yang memberikan kekuatan bagi saya, yang selalu memberikan apa yang saya butuhkan untuk menjalani setiap proses demi proses. Ada beberapa hal pelajaran yang dapat saya pelajari dari setiap kejadian dalam kehidupan saya. Yang pertama, Tuhan itu nyata. Puji Tuhan kalau setiap proses demi proses kemoterapi dapat saya jalankan dengan lancar dan tepat waktu. Yang mana menurut orang-orang efek dari proses kemo itu sangat-sangat menakutkan. Saya bersyukur dapat menjalankannya semua dengan baik. Tapi di sini ada beberapa hal yang sangat-sangat menakutkan saya yang membuat saya shock. Yang pertama, ketika kemo pertama berlangsung, ketika obat kemo dimasukkan ke dalam tubuh saya, tiba-tiba saya sesak nafas dan sulit untuk bernafas. Saya kaget, saya berdoa, Tuhan tolong saya. Puji Tuhan, Tuhan nyatakan kuasanya dan menolong saya sehingga setiap proses daripada kemoterapi yang pertama itu berjalan dengan lancar. Tidak hanya sampai di situ, saya juga mengalami efek daripada kemo pertama, mengalami diare yang belasan kali selama beberapa hari. Di sini Tuhan menyatakan kuasanya dan pertolongannya buat saya. Akhirnya saya melewati semuanya itu dengan baik. Di kemo kedua, efek yang berbeda daripada kemo pertama. Saya kesulitan untuk buang air besar. Dan ketika buang air besar, itu terjadi pendarahan yang mana darahnya cukup banyak mengalir. Ini yang sangat menakutkan saya. Sampai saya bilang, saya nggak kuat Tuhan. Tolong saya, hentikan pendarahan ini dan kembalikan seperti semula. Tapi di sini saya diingatkan Tuhan untuk tetap mengucap syukur untuk setiap proses yang boleh saya jalani. Saya ubah doa-doa saya dan saya bilang, Tuhan terima kasih Engkau baik buat saya. Sungguh baik buat saya. Saya mengucap syukur untuk setiap proses yang boleh saya lewati. Setiap hari saya lakukan hal yang sama, doa-doa yang sama. Walaupun itu belum terjadi apa-apa dalam kehidupan saya. Tapi di sini Tuhan tolong saya. Lambat laun semua kembali pulih dan kembali seperti biasanya. Tuhan ajaib bagi saya. Saya percaya semua karena kuasa Tuhan dinyatakan buat saya. Ada kadang titik lemah di mana saya tidak kuat untuk menjalankan proses kemo sampai saya sempat berpikir untuk tidak ingin melanjutkan proses kemo ini. Karena begitu melelahkan, iman saya digoyahkan. Di sini kembali Tuhan ingatkan kepada saya, kalau orang lain saja, ada hamba-hamba Tuhan yang berdoa buat saya. Ada teman-teman, ada sahabat yang keluarga selalu berdoa buat saya. Seharusnya tidak ada alasan untuk saya mundur dari proses ini. Saya harus tetap melanjutkan proses ini. Karena saya tahu tidak hanya orang-orang yang terdekat saya, teman-teman saya yang berdoa. Tapi ada Tuhan yang selalu bersama menyertai saya. Ada proses di mana saya tahu Tuhan terus bekerja dalam kehidupan saya. Dan saya mau berkata Tuhan itu pegang kendali atas setiap kehidupan saya. Rencana dan rancangan Tuhan itu indah bagi saya. Semua tidak terjadi dengan kebetulan. 1 bulan sebelum saya dinyatakan sakit ini, puji Tuhan saya sudah menjalankan vaksinasi. Itu tidaklah terjadi dengan kebetulan. Karena seandainya saya belum menjalankan vaksinasi, ketika proses kemo itu berjalan, itu COVID lagi tinggi-tingginya.
Saya tidak bisa bayangkan kalau saya belum divaksinasi, karena saya bolak-balik ke rumah sakit, saya mesti berjumpa dengan banyak orang. Tapi di sini Tuhan melindungi saya, menyertai saya. Dari segi biaya yang kami butuhkan, semua Tuhan cukupkan. Dan ada satu kejadian di mana ketika kemo terakhir selesai, saya hendak menyelesaikan administrasi di bawah. Di depan kamar tempat saya selesai kemo, saya diperhadapkan, saya melihat satu kerenda di mana siap untuk memasukkan jenazah. Saya tidak pernah bisa bayangkan seandainya di tengah-tengah proses kemo saya dilihatkan dengan hal yang sedemikian. Otomatis itu akan mengganggu pikiran saya yang membuat saya lemah, yang mana akan berefek daripada proses kemo-kemo selanjutnya. Sekali lagi saya mau katakan, semua Tuhan itu atur dengan begitu baik, dan Tuhan itu pegang kendali atas hidup saya. Dari semua kejadian yang saya alami, ada beberapa hal yang mengubah cara pandang saya tentang kehidupan dan orang-orang di sekitar saya. Yang mana saya adalah orang yang independen, yang mana saya selalu mengerjakan apa-apa sendiri, saya tidak butuh orang lain. Tapi ketika kejadian ini menimpa saya menyadari bahwa saya membutuhkan orang-orang terdekat saya, karena saya tidak dapat melakukannya sendiri. Kesabaran saya dilatih karena proses demi proses yang harus saya lewati begitu panjang, yang menyita waktu, yang melelahkan, tapi saya diajar untuk terus bersabar. Iman saya diuji untuk terus berharap bersandar kepada Tuhan. Dan saya terus diingatkan untuk terus dekat dan intim kepada Tuhan. Dari semua kejadian yang saya alami, saya percaya dengan iman saya bahwa Tuhan itu sanggup memulihkan dan menyembuhkan saya secara sempurna. Karena mukjizat itu masih ada. Bagi Bapak Ibu yang mengalami pergumulan, permasalahan, sakit penyakit apapun, terus percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, karena setiap pengharapan kita tidaklah pernah sia-sia. Dan percaya mukjizat itu pasti ada dan terjadi buat Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Dan Tuhan terus menyertai langkah demi langkah dalam kehidupan kita semua. Amin.